Oke, jadi untuk hari ini materi yang akan kita bahas yaitu adalah afiks aran. Oke, jadi afiks aran atau imbuhan aran ini ialah jenis afiks yang berfungsi untuk merubah suatu kata atau suatu tembung linggo itu menjadi tembung aran. Jadi semua jenis tembung linggo, semua kelas tembung linggo akan dirubah oleh afiks aran ini menjadi tembung aran, tembung andahan aran, seperti itu. Nah, yang pertama ialah afiks an. Jadi afiks an ini ialah salah satu afiks yang paling kuno yang dimiliki oleh bahasa Jawa. Afiks ini dapat ditemui dalam bahasa lain seperti bahasa Indonesia ataupun bahasa Tagalog. Nah, afiks aran ini dapat kita lihat bagaimana uh, hmm, interaksinya dengan kelas-kelas tembung linggo yang ada seperti itu. Secara umum, afiks aran merubah tembung linggo menjadi tembung aran. Seperti itu. Yang pertama, untuk linggo kriya mawi lesan atau kata dasar kerja transitif. Contohnya pangan, pangan kan mangan, mangan berarti makan. Panganan, benda yang dimakan, objek. Lalu dan seterusnya, ada lungsuran, borehan, campuran, dan caruban. Lungsur itu memberikan barang yang sudah tidak terpakai ke orang lain. Jadi barang lungsuran itu barang sudah tidak terpakai diberikan ke orang lain itu namanya lungsuran. Jadi objek yang dikenai oleh aksi dari tembung linggo tersebut. Lalu linggo kriya tanpa lesan atau kata dasar kerja intransitif. Ada semprot, semprotan, pancur, pancuran, cantol, cantolan, dan sebagainya. Di sini dia bukan sebagai objek tapi sebagai kata benda yang melakukan kerjanya sendiri. Karena apa? Karena kata linggo kriya tanpa lesan ini biasanya tidak berobjek, memang tidak berobjek seperti semprot, nyemprot, mancur itu kan tidak harus ada objeknya. Dia bisa nyemprot dengan sendirinya tanpa mengenai apapun ataupun mancur tanpa mengenai apapun seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada tembung linggo aran. Nah, tembung linggo aran adalah tembung linggo yang memang asalnya dia sudah tembung aran seperti itu. Maksudnya fokus dasarnya sudah tembung aran, cuman kalau diberikan kataan dia akan berubah menjadi tembung aran dengan makna yang lain. Contohnya kembang dan kembangan. Kembangan itu artinya pola, sedangkan kembang itu artinya bunga. Dua arti yang berbeda. Gunung, gunung dan gunungan. Gunung itu gunung, gunungan itu uh, yang ada di wayang seperti itu. Dua arti yang berbeda dan seterusnya. Jaran-jaranan. Lalu untuk afiks an ini fungsi yang selanjutnya ialah dia dapat merubah telas tembung kahanan atau kata sifat tembung linggo kahanan. Biasanya warna, tapi ada juga contoh yang tidak warna menjadi tembung aran. Contohnya kuning kuningan. Nah, tapi maknanya berbeda. Seperti kuning itu artinya kuning. Kuningan itu bukan berarti benda yang berwarna kuning. Maksudnya bukan berarti asal benda apapun yang warnanya kuning oke kuningan. Itu bukan. Tapi maksudnya adalah logam di sini. Jadi ada makna khusus. Seperti itu, bergantung pada makna yang dia berikan di kamus. Seperti itu. Abang-abangan, putih-putihan. Abangan dan putihan ini adalah makna orang. Jadi dia menggambarkan jenis orang seperti itu.
legi legen. Legi itu manis, legen itu adalah salah satu hasil dari sadapan air kelapa. Bukan air kelapa sih, mungkin lebih tepatnya air bunga nira dari kelapa, dari pohon kelapa, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, affix an ini bisa juga menjadi sinonim yang singkat bagi affix atau konfiks paan. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu biasanya paan itu untuk makna tempat, seperti itu. Tempat untuk tembung linggo yang dimaksud. Cuman di beberapa kata itu lebih bukan lebih sih, ya lebih banyak dipakai terutama dalam keseharian untuk disingkat pakai an saja, seperti itu. Umumnya yang sering dipakai tapi tidak semua kata, seperti itu. Contohnya lawe, lawean itu sama dengan palawean, itu artinya sama. Jadi lawe itu kain, jenis kain. Lawean itu tempat yang banyak jenis kain lawe ini. Jadi ini nama kampung kalau lawean itu. Lalu kuburan, kuburan itu dari kata kubur dan an, tempat yang untuk mengubur orang, seperti itu. Sama dengan pakuburan, artinya sama. Jagal, jagalan. Jagal itu orang yang menyembelih hewan untuk biasanya untuk dijual atau dimakan dagingnya. Jagalan itu tempat yang banyak orang berprofesi jagal tersebut. Itu nama kampung juga kebetulan. Nanti artinya sama dengan pajagalan, seperti itu. Dan seterusnya. Lalu afiks pa dan variasinya ada pi, ada pra, ada pri. Afiks yang kedua ini itu akan biasanya secara umum akan merubah tembung linggo menjadi makna aran, tapi bukan aran yang biasa, tapi merubah maknanya menjadi tembung aran yang lain. Terutama kalau tembung linggo tersebut sudah tembung linggo aran, terutama seperti itu. Contohnya lambang dan pralambang. Lambang itu artinya seperti simbol, seperti itu. Pralambang itu seperti kalau dalam bahasa Jawa itu makna tersembunyi atau makna penggambaran yang akan datang, itu pralambang. Yayi, priyayi, seperti itu. Priyayi itu artinya orang yang seperti kalau bahasa Inggrisnya noble, nobility, mungkin seperti bangsawan, nah, seperti itu. Kalau yayi sendiri itu artinya adik, seperti itu. Jurit, prajurit. Jurit itu artinya medan laga atau medan tempur, medan perang. Pra itu untuk menjadikan kata benda, prajurit itu orang yang berada di medan tempur atau di medan laga, seperti itu. Bahasa Indonesia mirip dengan tentara, seperti itu. Lalu ada juga untuk merubah khususnya terutama P kebanyakan, untuk merubah tembung linggo kahanan menjadi tembung aran abstrak. Jadi tembung linggo kahanan kata dasar sifat menjadi kata abstrak. Contohnya pi olo. Olo itu jelek, pi olo itu atau jahat, kejelekan, kejahatan pi olo. Loro, pi loro. Kalau khusus piloro ini artinya sakit, tapi sakit secara fisik. Kalau loro atau leloro itu artinya sakit yang penyakit, bukan bukan abuse ya. Abuse itu kayak dipukulin, itu piloro. Kalau sakit kayak let's say panas, demam, itu leloro, seperti itu. Ayu, cantik, pi ayu, kecantikan, seperti itu.
Jadi ini biasanya kalau tembung aran kahanan tembung linggo kahanan itu kadang-kadang itu dia menggunakan afiks kaan, tapi kalau kaan itu kadang dia ambigu dengan makna pasif seperti itu. Makna pasif misalnya tersakiti dan lain-lain. Jadi dia biasanya contohnya loro aja deh, loro kalaran. Kalaran tuh dia nanti artinya lebih ke tersakiti. Aku kalaran amarga dionek-onek ke wong. Misalnya aku tersakiti hatinya karena di kayak dikata-katain sama orang seperti itu. Nah, makanya lebih cenderung pakai pi atau po kadang paloro misal. Itu lebih tidak ambigu daripada kaan seperti itu. Lalu untuk tembung linggo kriya menjadi tembung aran juga bisa. Contohnya sungsung pi sungsung, kukuh pi kukuh, andel pi andel. Andel itu percaya, pi andel itu kepercayaan, rasa percaya, iman seperti itu. Tulung pitulung, pitulung itu pertolongan, tulung itu menolong. Jadi abstrak ya, pertolongan itu kan abstrak, sama seperti kahanan tadi. eh, Kata bendanya abstrak, ini juga abstrak untuk kriya seperti itu. Nah, lalu untuk pang, pang ini biasanya ada dua makna. Pang itu yang pertama untuk tembung aran juru laku atau pelaku manusia, dan tembung aran bekakas atau alat. Cuman kalau pang ini lebih ke tembung aran bekakas atau alat. Jadi lebih ke alat yang melakukan aksi daripada orang. Kalau orang itu biasanya menggunakan kata juru atau tukang, kadang tergantung nuansa makna yang dimaksud. Ya, contoh gawe panggawe, juru gawe, tukang gawe itu arti umumnya sama, tapi untuk nuansanya lebih tergantung maksud yang dimaksud apa seperti itu. Songgo panyonggo, poro membagi, pamoro pembagi, resik pangresik dan sebagainya. Ini pamang itu biasanya dipakai untuk kalau kadang itu kalau bahasa Jawa itu afiks po atau pa itu tuh kalau terkena kata kata dasar yang berawalan huruf vokal atau aksara suara itu langsung pang. Jadi pak ayu jadi pangayu. Kadang kayak gitu. Makanya kalau untuk tidak ambigu dia pakai pamang. Pamangayu berarti orang yang mempercantik seperti itu, atau benda yang mempercantik seperti itu.